Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Maret 27 ya. Setelah banyak yang protes ini terkait konten mubahalahnya Gus Muhammad Maulana Ishaq Kudus di channelnya Gus Fuad Pleret. Ini setelah ngobrol-ngobrol dengan Kiai Syarif Rahmat, kemudian Kiai Imad, Gus Mogi Nur Fadil, lalu KRT Nur Fakih Hadiningrat mengenai konten mubahalahnya Gus Maulana Ishaq, termasuk juga youtuber-youtuber yang menyampaikan kritik juga pendapatnya masing-masing. Akhirnya Gus Fuad Pleret merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasinya ya. Selain itu juga tidak sedikit pertanyaan-pertanyaan apakah mubahalahnya Gus Maulana Ishaq ini tidak malah melemahkan tesisnya Kiai Imad. Ini dengan tegas dijawab oleh Gus Fuad Pleret ya. Sampai kapanpun tesisnya Kiai Imad tidak akan ada yang bisa membantah ataupun melemahkan. Apalagi ini ditambah adanya ilmu genetika atau tes DNA. Nah, bagaimana klarifikasinya Gus Fuad? Langsung saja kita tonton video berikut ini. Banyak yang protes ke saya, PWA maupun yang lain-lain, termasuk tadi ngobrol juga sama ya, Kiai Syarif Rahmat, Kiai Imad, terus Mogi Nur Fadil, dan Gus Fakih Kanjeng Raden Tumenggung Hadiningrat mengenai konten saya yang soal Gus Maulana yang dari Kudus itu yang di bawah sumpah atau mubahalah, itu cuma istilah aja, menyampaikan mengenai apa yang dialami mimpi, dan termasuk youtuber juga menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, ini saya kayaknya merasa perlu lah dari pembicaraan tadi dengan sahabat-sahabat saya itu, perlu saya sampaikan klarifikasi gitu. Saya tahu bahwa mimpi itu sebaiknya tidak diceritakan, apalagi terkait dengan tasbih, dan di situ kan sudah saya terangkan. Kecuali ada selalu perkecualiannya kan, dilarang masuk kecuali berogas. Kecuali kalau memang dalam mimpi itu ada perintah untuk menyampaikan. Dan saya juga sangat tahu bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah atau dalil untuk urusan-urusan yang sifatnya pembuktian akademis atau sifatnya pembuktian secara syariat. Dan tetapi juga harus diingat loh, ada mimpi yang hak. Bahkan banyak hadis Nabi tentang mimpi, bahwa mimpinya orang beriman itu adalah sebagian dari ilham dari Tuhan, dan setelahnya kan banyak sekali itu pembahasan tentang mimpi. Nah, selagi orang itu bermimpi dan mau bersumpah, dan di bawah sumpah dia menyatakan mimpinya dan mengharapkan saya memberi ruang, ya pasti saya beri ruang. Apalagi faktanya itu begini, kalau ada yang protes juga ini, apa tidak melemahkan tesis Kiai Imad? Tesis Kiai Imad itu kapan lemah itu? Kan sudah berkali-kali saya bilang, sampai kiamat pun nggak bisa dibantah tesis Kiai Imad itu. Yang bantah-bantah itu kan cuma ahli plesetan atau kayak si siapa aja ini, si Rumel, dan mereka juga sadar ini cuma pleset-plesetan aja, nggak serius gitu. Nah, yang berikutnya apalagi sudah ada ilmu genetika DNA, itu jelas nggak bisa dibantah. Hal-hal yang ilmiah itu sebenarnya sudah selesai mengenai batalnya nasab Alawi, itu sudah selesai, nggak bisa dibantah lagi sampai kiamat pun gitu loh. Persoalannya kan kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran fakta-fakta ini kepada publik, dan pada kenyataannya publik hari ini, wabil khusus Indonesia, jangankan Indonesia, seluruh dunia lah, kalau sekedar diberikan fakta-fakta ilmiah, data-data ilmiah, kesimpulan-kesimpulan ilmiah akademis, itu tidak, ya paling yang bisa menyimpulkan dengan penuh keyakinan berdasarkan hal-hal yang rasional seperti itu, ya paling-paling 35% lah. Yang 65% tetap aja membutuhkan penguatan mengenai kesaksian yang sifatnya itu dalam tanda petik quote and quote itu mistis seperti mimpi. Gus Fuad Pleret juga menambahkan ya, adapun bantahan-bantahan tesisnya Kiai Imad, misalnya dari Gus Rumel atau yang lain-lainnya, itu cuma plesetan-plesetan saja, tidak serius itu, tidak berarti apa-apa. Karena tesis Kiai Imad itu sebenarnya sudah selesai ya, tidak ada yang bisa membantahnya sampai hari ini dan sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat pun tidak akan ada yang bisa membantah. Ini tegas Gus Fuad Pleret ya. Jadi kebenaran itu harus diuji secara rasional dan secara akademis, itu memang iya. Adapun mimpi
itu tidak bisa dijadikan hujah ya. Tapi ada ruang mimpi yang hak, itu bisa sebagai petunjuk awal yang harus dikonfirmasikan secara faktual, secara ilmiah. Sekali lagi, perjuangan ulama, perjuangan kiai itu tidak sekedar berhenti bersaksi atas kebenaran, tapi ada yang lebih penting, yaitu menyampaikan kebenaran itu kepada umat, menyampaikan kebenaran itu kepada masyarakat ya. Kita lanjut videonya. Perhatikan sekarang konten-konten yang dalam tanda petik itu halu, itu jauh lebih disukai publik kok daripada dalam dunia politik saja lah. Misalnya gagasan tentang misalnya konstitusi, taat konstitusi atau tidak taat konstitusi, itu kalah kok, nggak ada apa-apanya isu itu dibandingkan misalnya dengan ya secara umum lah isu gemoy misalnya ya, gitu loh. Nah, saya itu kiai itu punya tugas profetik ya, warasatul anbiya, yaitu mendidik itu, dan ada celah untuk memberikan ruang mimpi yang hak, meskipun itu tetap saja tidak bisa menjadi hujah, itu menjadi penguat, itu menjadi inspirasi, itu menjadi ilham saja. Makanya selalu saya berkali-kali, sudah puluhan tahun saya nyampaikan bahwa semua peristiwa spiritual, semua pengalaman spiritual experience, pengalaman mistis itu dengan tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujah, itu harus bisa dikonfirmasikan secara faktual, secara rasional, secara ilmiah, secara akademis. Nah, yang dijadikan hujah itu adalah data, fakta, yang rasional itu. Itu hujahnya. Tetapi mimpinya itu sebagai semacam kesimpulan awal yang harus dikonfirmasikan. Jadi ya kalau kalian mau jadi kiai, mau jadi ulama, jangan cuma baca kitab aja, harus memahami sosiologi masyarakat, harus memahami, kalau dalam bahasa Rasulullah itu ya kalau kita ngomong itu ya sesuai dengan kadar intelektual, sesuai dengan bahasa, dalam tanda petik bahasa mereka. Enggak, wah kalau enggak ilmiah, enggak ini, sok-sokan kayak gitu, itu malah pseudo ilmiah menurut. Jadi kebenaran itu harus diuji secara rasional, secara akademis. Iya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya pasti. Tetapi ada ruang mimpi yang hak, itu sebagai petunjuk awal. Itu loh, sebagai petunjuk awal yang harus dikonfirmasikan secara faktual, secara ilmiah. Ini saya ngomongnya agak gero-gero, banyak ngerokok, banyak minum es teh. Ya. Jadi ini nyatanya juga konten tentang Gus Maulana ini yang nonton der banyak kan. Gitu. Nah, coba yang ilmiah itu ya. Jadi ini loh, sekali lagi, perjuangan ulama, perjuangan kiai itu tidak sekedar berhenti bersaksi atas kebenaran, tetapi menyampaikan kebenaran itu kepada publik, ya, kepada umat, kepada masyarakat, kepada netizen, dengan bahasa netizen, dengan pendekatan apa yang kira-kira paling tepat, paling disukai oleh netizen, tetapi tetap rasional, tetap bertanggung jawab, tetap terukur, tetap ilmiah, gitu Bu, ya. Jadi ini sekaligus klarifikasi daripada saya jawab satu persatu. Tetapi itu kan nanti Gus buat kesannya, saya nggak penting, kesan orang mau bilang saya nggak bisa baca kitab, buka huruf apa, emang gue pikirin. Enggak. Yang penting itu bukan saya atau kamu. Yang penting itu kebenaran yang terkonfirmasi, kemudian kebenaran itu tidak hanya disimpan di laci, gitu loh, di laci perpustakaan, enggak. Disampaikan kepada publik, karena kebenaran itu adalah cahaya, karena kebenaran itu adalah tajalli Rasulullah. Menurut terkait masalah hadis yang digunakan Gus Maulana Ishaq, itu hadis dhaif atau palsu atau bukan, itu bisa dikaji lagi ya. Gus Fuad juga menyindir ini para oknum-oknum yang mengejek, yang menghujat, menertawakan sumpahnya Gus Maulana Ishaq. Ada nggak yang berani bersumpah seperti itu, yang keluar-keluar bertemu Nabi, yang ngaku-ngaku bertemu Nabi ya, melihat surga, melihat neraka dan lain sebagainya? Ada nggak yang berani mubahalah seperti Gus Maulana Ishaq? Sumpah ataupun mubahalah itu kan cuma teknis, nggak penting sebenarnya. Yang terpenting itu kan esensinya dari apa yang beliau sampaikan, bahwa beliau berani bersumpah atas apa yang beliau katakan, terlepas mimpinya itu benar atau salah. Sekali lagi, yang terpenting adalah esensinya, bukan teknisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini.
Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.